Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, Waalaikumsalam. ini ada materi selanjutnya, nanti ada yang namanya tentang termodinamika. Nah, di dalam materi termodinamika ini semuanya bukunya udah dilihat ya? Ada semuanya buku? Oke, dalam materi termodinamika Udah, ini, Pak. ya sebenarnya ini masih berkaitan dengan materi yang teori kinetik gas kemarin. Jadi materinya ini sangkutannya sangat bersangkutan antara termodinamika dan gas. Dan ingetin satuan di dalam gas itu sama kayak di termodinamika, lebih umum, nanti dia menggunakan satuan dalam Kelvin. Dan itu udah Bapak ajarin kemarin gimana perubahan satuan dari misal Celsius ke Kelvin atau kebalikannya juga boleh. Nah, itu dia menggunakan Kelvin untuk termodinamika itu sendiri ya. Oke, di dalam termodinamika ini sendiri, ini kalau misalnya mau diartikan, termo itu artinya panas atau suhu, sedangkan dinamika itu adalah perubahan atau pergerakan. Jadi kalau misalnya digabung jadinya termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan suhu atau keadaan dari suatu sistem atau dari suatu zat atau dari suatu lingkungan. Nah, itu yang namanya termodinamika. Termodinamika itu sendiri nanti sebenarnya ada 4 hukum, ada hukum ke-0, ada hukum ke-1, ada hukum kedua, dan ada hukum ketiga. Kalau hukum ke-0, dia nanti mempelajari panas daripada suatu sistem. Nah, kalau yang pertama, ada hukum yang namanya hukum satu termodinamika atau termodinamika satu boleh. Nanti kalau misalnya ini ada kan yang gambar bulat, ini kita anggap suatu sistem atau benda atau misal badan kalian. Terus nanti akan di sekelilingnya ini kita anggap sebagai lingkungan. Nah, nanti ada yang namanya Q itu adalah kalor, W itu adalah usaha. Nah, kalau dia nanti Q-nya masuk atau Q serap, nilai plus, ingatin tanda plus ini. Terus kalau dia dinyatakan Q lepas, kalornya melepas, itu ada tanda min. Terus ini ada W, ini ada me, ini artinya melakukan. W tadi adalah usaha, jadi melakukan usaha, itu juga plus. Dan nanti kalau dia W di ini adalah dilakukan usaha, ini min. Nah, ini tanda plus dan min ini sendiri ini menyatakan keadaan suatu lingkungan terhadap sistem. Nah, di dalam keadaan suatu sistem ini sendiri berlaku yang namanya kalor dan usaha. Nah, dari sini sendiri hukum satu termodinamika ini sendiri nanti ada perumusan yang akan dipakai di dalam hukum satu termodinamika. Itu ada yang namanya Q sama dengan Q tadi adalah kalor, terus ada U plus W. Nah, U ini sendiri itu energi dalam yang kemarin udah belajar di tentang gas. Oke. Nah, gas, ingetin ya rumusnya kemarin ya, ada 3/2 nRT, rumus energi dalam kemarin. Ini udah ada di dalam gas. Terus ditambah dengan W. Nah, ini yang kata Bapak tadi ada tambah, ini juga tambah, ini juga tambah plus, maksudnya itu ini menyatakan keadaan energinya. Jadi kalau misalnya dia nanti dilepas, maka Q yang di sini ganti dengan min. Jadi min Q sama dengan U plus W. Kalau misalnya W-nya dilakukan usaha, maka yang plus ini diganti dengan min W. Nah, yang selanjutnya nanti kan ada yang namanya proses-proses. Nah, ini rumus ini masih ingat ya? Kemarin pada saat di tentang gas, teori kinetik gas. Ada P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, ini menyatakan proses-proses yang ada di dalam gas kemarin. Kalau P kemarin namanya apa? Isobarik. Kalau V volume.
atau isohorik. Kalau T kemarin itu adalah isotermik. Nah, proses itu sendiri nanti akan berlaku di dalam termodinamika ini sendiri. Yang pertama, kita lihat dulu, ini ada yang namanya tentang isobarik. Nah, yang kata Bapak tadi, kalau isobarik berarti P1 sama dengan P2. Berarti yang lambangnya P, ini kita coret. Maka jadinya kalau ditanya apa rumus isobarik, jadinya P1-nya coret, P2-nya coret, karena P-nya sama. Maka jadinya volume 1 per T1, volume 2 per T2. Itu jadi rumusnya. Oke. Nah, untuk grafiknya ini seperti ini. Tuh, jadi dia datar seperti ini ya. Oke. Panahnya ini boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kalau ke kanan berarti nilainya plus, kalau ke kiri berarti nilainya min. Nah, selain tentang isobarik ini sendiri, ada yang namanya usaha. Di dalam isobarik itu rumus umum usaha itu P kali delta V. P tadi itu adalah tekanan, delta V itu adalah volume. Oke, lanjut. Ada isobarik, maka nanti ada yang namanya isohorik. Nah, isohorik, ingatin volume 1 sama dengan volume 2. Rumusnya tetap yang tadi, tapi volumenya yang dicoret. Berarti coret, maka jadinya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke, bisa diingat? Oke. Nah, untuk grafik isohorik, ingatin dia naik ke atas. Boleh untuk panahnya boleh naik, boleh turun ya, tapi dia tegak lurus pokoknya itu kalau dalam isohorik. Oke. Nah, di dalam isohorik nanti ingatin nanti akan ada usaha juga, tapi bedanya kalau usaha di dalam isohorik itu artinya nol. Apa maksudnya nol? Maka dia tidak melakukan usaha. Oke, ada isohorik, maka yang selanjutnya nanti ada yang namanya isotermik. Termik itu berarti suhu T. Berarti kalau di sini T-nya sama, T1 sama dengan T2, berarti T-nya coret, maka jadi rumusnya P1 V1 sama dengan P2 V2. Bisa? Dengan grafiknya seperti ini, miring. Oke, boleh agak landai dikit tapi miring. Oke. Dan usahanya itu sendiri adalah nRT ln V2 per V1. N di sini adalah jumlah mol, R ini adalah konstanta Rayberg. Ingatin tentang gas, ini semuanya tentang gas. Dan T ini adalah suhu, satuannya ingatin dalam Kelvin. V ini adalah volume kedua, volume pertama, yang satuannya itu adalah meter kubik. Oke. Ada isotermik, ada tambahan. Nah, kalau dalam proses yang istilah gas kemarin itu cuma ada 3. Nah, di dalam termodinamika itu ada 4. Ada adiabatik. Adiabatik itu sendiri tidak ada kalor, berarti Q sama dengan 0. Oke. Bentuk grafiknya itu sendiri mirip dengan isotermik, tapi bedanya kalau isotermik ini kan agak miring ya. Nah, kalau yang ini benar-benar landai. Jadi seharusnya ini grafik ini mendekati P dan volume. Ini landai. Jadi sangat-sangat landai. Oke, adiabatik. Nanti untuk ini juga ada yang namanya perumusan. Kalau ini tadi kan misal isobarik, P-nya yang dicoret berarti volume 1 T1, volume 2 T2. Nah, kalau adiabatik juga ada. Tapi di sini ada tanda lambang gamma. Gamma itu adalah tetapan Laplace. Jadi dalam adiabatik itu ada yang namanya tetapan Laplace. Maka kalau kita buat, maka jadinya P1 V1 gamma, pangkat gamma ini ya. Terus P2 V2 pangkat gamma. Nah, ini tuh. Nah, kalau dia nanti ada suhu, maka kita masukin T1 V1 gamma min 1, T2 V2 gamma min 1. Oke. Jadi untuk adiabatis berlaku yang namanya tetapan Laplace. Jadi kalau di soal atau ada kata-kata adiabatik, maka itu berlaku yang namanya ada gamma. Sama juga kayak tadi, maka untuk usaha juga ada nilainya 3 min 3/2 nRT. Jadi itu untuk usaha dalam adiabatik.
Ya, Pak. Oke, yang selanjutnya ini kan ada proses di dalam lebih dominan ke termodinamika 1, tapi bisa juga termodinamika 2 ya. Dalam selanjutnya ini ada termodinamika yang kedua. Dalam termodinamika yang kedua ini sendiri, ini peristiwa ini sendiri akan kalian kenal ada yang namanya peristiwa panas dan peristiwa dingin, dan biasanya dikenal dengan yang namanya mesin Carnot. Oke. Nah, dalam mesin Carnot ini sendiri kita bawa tadi ada panas dan ada dingin. Contoh kalau misalnya mesin-mesin yang dihasilkan dari panas itu kayak mesin diesel atau mesin motor kalian, mesin mobil kalian, atau misal mesin-mesin industri. Nah, itu semuanya mesin Carnot yang panas. Nah, kalau yang dingin, misal mungkin kalau kalian punya di rumah itu kan pasti punya ya. Ada yang namanya AC, terus ada lagi kulkas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu untuk jenis-jenis yang pendingin. Nah, ciri-ciri nanti kalau di dalam soal dia nanti kalau biasanya untuk panas itu biasanya dia disebutin jenis mesinnya atau tidak. Itu kalau untuk panas. Tapi kalau dingin biasanya selalu disebutin jenis-jenis mesin-mesin pendingin kayak misal refrigerator atau misal AC, pokoknya menghasilkan objek-objek yang dingin. Nah, kalau untuk rumusnya itu sendiri, kalau misalnya untuk yang ini panas itu ada efisiensi sama dengan W per Q1 sama dengan ini semuanya sama ya. Jadi 1 dikurang suhu rendah per suhu tinggi. Kalau di buku kalian ini biasanya ada T2 per T1. Tapi itu kan kalian sering bingung mana yang 2, mana yang 1. Jadi Bapak bisa T rendah, T tinggi. Jadi lebih mudah memahaminya. Jadi, nah ini yang selanjutnya sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Nah, kenapa ini Bapak semuanya bawa sama dengan? Karena misal nanti di soal diketahuinya tentang suhu, yang ditanyanya efisiensi, berarti gunakan efisiensi sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. Atau misal nanti ada tentang suhu dan ada tentang kalor, maka gunakan 1 dikurang T rendah T tinggi sama dengan 1 dikurang Q2 Q1. Jadi tergantung apa yang dikasih tahu di soal dan apa yang ditanya di soal. Oke, nah yang selanjutnya nanti ada yang namanya mesin pendingin. Mesin pendingin ini sendiri nanti ada yang namanya, nah kalau panas tadi ini kan efisiensi. Nah kalau dalam mesin pendingin efisiensinya itu dikenal dengan K. K itu sendiri adalah koefisien. Nah kalau ini tadi W per Q, nah yang ini jadi Q per W. Q2 per W sama dengan suhu rendah per suhu tinggi kurang suhu rendah sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2. Jadi sebenarnya rumus yang di atas dibalik. Oke. Nah, ingatin di sini tadi yang kita bawa tadi ini adalah lambang efisiensi kalau panas, kalau dingin namanya koefisien. Oke. Ini untuk keterangannya dia ini. W itu adalah usaha. Nah, bedanya kalau usaha kan kalau termodinamika 1 tadi ada P kali delta P, itu bisa dipakai. Nah, kalau termodinamika 2 bisa juga nanti ada P kali T. Bedain kalau di sini P di sini, kalau yang tadi kan P-nya adalah tekanan. Tapi kalau di sini P yang ini adalah daya, watt. Jadi apa ya, kalau dalam fisika itu sebenarnya banyak satuan yang lambangnya itu sama tapi artinya beda. Tapi kalau mau ditilik sebenarnya sama. Tapi nah bedanya ini kalau P yang pertama tadi itu adalah tekanan, kalau P yang ini adalah daya, watt ya. T low tadi adalah suhu rendah, low ini suhu rendah, high ini adalah suhu tinggi. Q1 tadi adalah kalor serap atau kalor masuk, Q2 itu adalah kalor lepas.
Nah, ada yang selanjutnya sebenarnya ada termodinamika yang ketiga. Dalam termodinamika yang ketiga ini sendiri ini mempelajari tentang entropi, entropi atau entalpi. Dalam apa termodinamika ketiga ini sebenarnya ini udah tingkat lanjut, jadi tidak terlalu bapak bahas di sini ya. Untuk pengayaan boleh nanti. Nah, termodinamika ketiga ini sendiri kalau dalam kimia ini lebih dominan dipakai. Nah, entropi atau entalpi ini kalau di dalam kimia itu sama juga kayak tadi mempengaruhi suhu-suhu di dalam lingkungan. Jadi kalau materi dalam untuk fisikanya cuma sebatas termodinamika yang kedua. Oke, itu aja. Pas ini stop dulu ya.